Pada tanggal 6 Agustus 1945, tentara sekutu menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1945, sekutu kembali menjatuhkan bom atom ke kota Nagasaki. Bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di kedua kota ini memaksa Jepang untuk menyerah pada sekutu. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, beserta Regimen Widyodiningrat bertemu dengan Marsekal Hisaichi Terauchi, pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara. Marsekal Hisaichi Terauchi berpesan bahwa Indonesia harus segera mempersiapkan merdeka dan hal tersebut menjadi tugas para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Adapun dalam pertemuan itu, Terauchi juga menyampaikan rincian 21 anggota PPKI yang telah disusun oleh pemerintah Dainippon. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal tersebut diumumkan oleh Kaisar Hirohito melalui Radio Nasional Jepang. Akan tetapi, berita tersebut tidak langsung tersebar ke seluruh dunia. Orang Indonesia pertama yang mengetahui berita tersebut adalah Sultan Syahrir. Soekarno-Hatta yang baru kembali dari pertemuan dengan Hisaichi Terauchi di Dalat, Vietnam, tidak mengetahui berita kekalahan tersebut. Mendengar berita kekalahan Jepang tersebut, golongan muda yang dipimpin oleh Khairil Saleh menginginkan Soekarno-Hatta untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi. Akan tetapi, keinginan tersebut mendapat pertentangan dari golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno, yang berpendapat bahwa proklamasi harus diputuskan melalui sidang PPKI. Kegagalan para pemuda untuk mendorong Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan menjadi pukulan bagi golongan muda. Setelah meninggalkan kediaman Soekarno, para pemuda mengadakan pertemuan dan menyepakati bahwa para pemuda harus berupaya untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dengan membawa mereka keluar kota. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.00 WIB pagi, utusan pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat untuk mengamankan Soekarno dan Hatta karena daerah tersebut masih berada dalam kawasan kekuasaan pembela tanah air atau PETA. Selain itu, letak Rengas Dengklok yang terpencil memudahkan para pemuda dalam mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas Dengklok dari arah Bandung maupun Jakarta. Sementara itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Soebardjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda dengan mencapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Setelah terjadinya kesepakatan tersebut, Ahmad Soebardjo pun diantarkan ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Setibanya Ahmad Soebardjo di Rengas Dengklok kembali memicu kekhawatiran pada golongan muda akan penundaan rencana proklamasi. Namun Ahmad Soebardjo meyakinkan golongan muda dengan berani memberikan nyawanya sebagai jaminan pelaksanaan proklamasi Indonesia yang akan dilakukan pada 17 Agustus 1945. Setelah berhasil meyakinkan golongan muda, Ahmad Soebardjo membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo didampingi oleh Laksamana Maeda menemui Nishimura untuk memberitahukan rencana rapat PPKI. Namun, Nishimura menjelaskan bahwa tentara Jepang harus tunduk pada perintah sekutu untuk menjaga status quo sehingga tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Setelah pulang dari kediaman Nishimura, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk melakukan rapat persiapan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebardjo, serta disaksikan oleh Sukarni, B.M. Dyah Sudiro, dan Sayuti Melik. Setelah semua konsep disepakati, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dengan menggunakan mesin ketik milik Mayor Dr. Herman Kampler yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Setelah teks proklamasi disusun, pertemuan diakhiri dengan pengumuman dari Bung Karno bahwa proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di halaman rumahnya yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan, sang saka merah putih dikibarkan,
dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai tanda Indonesia telah menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan Indonesia.